Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap asatidzah, para hujaj, para bapak, para ibu sekalian, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Quba, Bapak Admin, sampai Ciputi ya. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini, setiap langkah kita, rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, thalabul ilmi kita, sedekah kita, mudah-mudahan benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Bapak Ibu, kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas sosok teladan sepanjang masa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paripurna. Jadi beliau merupakan sosok yang agung, sosok yang luhur, yang layak menjadi teladan sepanjang masa. Bukan hanya diakui oleh para ulama-ulama di kalangan kaum muslimin, namun keagungan beliau, kehebatan beliau, pengaruh beliau juga diakui oleh orang-orang di luar Islam. Salah satu di antara tokoh yang pernah meluncurkan sebuah buku yang diberi judul The 100 tokoh yang dianggap paling berpengaruh, yang paling kuat dalam sejarah manusia, yakni Michael Hart. Di tahun 1978 Michael Hart menulis sebuah buku, yang buku ini mengundang sejumlah kontroversi dan perdebatan. Kenapa demikian? Karena di antara 100 tokoh yang ditulis dalam bukunya, diletakkan pada posisi the first on the best, di peringkat yang pertama, manusia terbaik di antara hamba-hamba Tuhan pilihan, tidak lain dan tidak bukan adalah nabinya umat Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku yang ditulis oleh Michael Hart ini mengundang sejumlah kontroversi dan perdebatan. Di posisi yang pertama diletakkan nabinya umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan posisi yang kedua, yakni Isaac Newton. Kenapa Isaac Newton itu diletakkan oleh Michael Hart ini di peringkat yang kedua? Oleh karena teori fisika klasiknya Isaac Newton, F sama dengan M kali A ya, gaya sama dengan massa kali percepatan, itu dianut lebih dari 400 tahun oleh para intelektual barat. Dan yang lebih kontroversial lagi, ternyata Michael Hart ini meletakkan
Nabi Isa alaihissalam atau dalam keyakinan orang-orang Kristen sebagai Yesus Kristus di peringkat yang ketiga. Namun yang menarik, di saat menuliskan buku itu, Michael Hart ini bukanlah seorang Muslim. Beliau merupakan salah seorang profesor di salah satu universitas terkemuka di dunia, yakni Harvard University. Maka secara lugas, secara tegas menyatakan bahwa nabinya umat Islam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak ditempatkan di ranking di peringkat yang pertama sebagai tokoh yang paling kuat, tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Namun yang menarik, kira-kira apa alasan? Apa alasan yang membuat Michael Hart ini meletakkan nabinya umat Islam sebagai the first on the best, di peringkat yang pertama sebagai tokoh paling berpengaruh, tokoh paling kuat dalam sepanjang sejarah manusia? Kira-kira apa Pak alasannya Pak? Yang udah tahu jawabannya boleh pulang duluan. Kenapa? Karena ajarannya. Kenapa ajarannya? Apa sih yang membuat kenapa Michael Hart ini kok jatuh hati kepada nabinya umat Islam, sehingga di tengah kontroversi dan perdebatan yang menghadangnya tetap dinyatakan Muhammad layak nomor satu? Kira-kira apa alasannya Pak? Apa alasannya? Kalau orang Islam mengatakan Nabi saya hebat, itu mah biasa. Tapi kalau bukan orang Islam menyatakan Muhammad ini memang the first on the best, manusia terbaik di antara hamba-hamba Tuhan pilihan, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, menyempurnakan akhlak. Iya, cuma mungkin Michael Hart nggak tahu hadis itu kali ya. Beliau itu merupakan pakar sejarah dan pakar astrofisikawan. Jadi bidangnya memang sejarah. Nah, ternyata ada dua hal yang dikupas dalam bukunya yang menjadi alasan utama mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layak di posisi teratas. Yang pertama dikatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia yang mampu meraih sukses secara luar biasa. Baik dari takaran urusan dunia ataupun takaran beliau sebagai pemimpin agama. Ini alasan yang pertama. Saya ulangi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia yang mampu meraih sukses secara luar biasa dari ukuran dunia ataupun dari ukuran beliau sebagai pemimpin agama. Saya buka faktanya ya. Dari ukuran dunia, beliau telah memulai karir bisnisnya sebagai seorang pedagang sejak usia 13 tahun. Dan dagangnya tidak tanggung-tanggung, yakni trading ekspor impor dari Mekah ke negeri Syam. Nah, pertanyaannya, anak kita kira-kira umur 13 tahun lagi ngapain ya? Itu kan bedanya kita umatnya dengan Rasulnya, bedanya cuma sedikit Pak. Jadi kita sama Rasulullah tuh bedanya cuma sedikit.
Kalau Rasulullah itu sedikit tidur. Nah, kalau umatnya sedikit-sedikit tidur. Bedanya cuman sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit ngomel, Pak. Tapi kalau umatnya sedikit-sedikit ngomel. Bedanya cuman sedikit. Karena perbedaan cuma sedikit memungkinkan kita untuk dapat mencontoh, menteladani beliau. Di usia 17 tahun, Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin khalifah dagang ke luar negeri. Beliau berdagang hingga ke 17 negara lebih. Di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Berarti pada usia 17 tahun Rasul sudah punya pengalaman internasional. Bisnis lintas negara, berbisnis lintas bahasa, berbisnis lintas benua, bahkan bisnis lintas peradaban. Nah, pertanyaannya, anak kita umur 17 tahun lagi ngapain ya? Kalau umur 13 tahun magang. Rasul magang di perusahaan milik Khadijah. Nama perusahaannya PT Khadijah Company Corporation. Magang 13 tahun. Emang harusnya kalau ikut teladan Rasul ini, anak kita umur 13 tahun harusnya magang. Umur 13 tahun udah gak minta jajan lagi sama encingnya, sama pamannya. Sudah punya income sendiri. Jadi kalau kita coba tengok dari mulai hidupnya beliau punya gizi yang sempurna, kecerdasan linguistik, pengalaman politik, pengalaman manajerial leadership, pengalaman berdagang, pengalaman militer, pengalaman internasional. Lalu kemudian beliau menikah pada usia 25 tahun. Menikah dengan seorang wanita terkaya di Mekah yang bernama Sayyidah Khadijah. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca, beliau memberikan mahar mas kawin itu 20 unta merah. Sebagian lagi menyebutkan 100 unta merah. Dan kalau sekiranya dikonversi di era sekarang, maka satu unit unta merah itu ya kurang lebih harganya 50 jutaan. 50 juta sampai 300 juta. Berarti ketika Rasul Muhammad ini menikahi Khadijah, maka nominal mas kawin yang Rasul berikan kepada Khadijah, angkanya tidak kurang dari 6 miliar rupiah. Dan angka 6 miliar rupiah merupakan angka yang cukup fantastis untuk seorang pejaka ting-ting yatim piatu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Pak, kalau ada pejaka umur 25 tahun menikah, mas kawinnya 6 miliar, Pak. Ini pejaka kaya apa kaya banget? Nah, kalau Bapak, mohon maaf Pak, punya anak gadis, rencana mau dilamar apa? Pejaka ting-ting, Pak, 25 tahun pengusaha. Lalu kemudian dijanjiin mas kawinnya 6 miliar, Pak. Kira-kira lamaran diterima apa ditolak, Pak? Ini pejaka ting-ting, Pak. Kira-kira lamaran diterima apa ditolak? Bener-bener dah Bapak ya. Tanya dulu sama nih bocah mau apa kagak. Terima aja. Artinya menunjukkan apa? Kalau umur 25 tahun dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah ketika Rasul Muhammad ini dititahkan menjadi seorang nabi dan rasul, seluruh harta yang beliau miliki, seluruhnya diinfakkan demi perjuangan agama Islam. Ini dari sisi takaran dunia. Banyak betul Rasul itu pengalamannya.
pengalaman sosial, pengalaman diplomasi, pengalaman filosofis, pengalaman spiritualitas, dan pengalaman nubuah atau kerasulan. Nah, kemudian Mekahat menyatakan bedanya apa antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Yesus Kristus. Ini kontroversial di situ. Bedanya kalau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia hanya bertanggung jawab untuk menyebarkan etika Kristiani hanya pada Bani Israel saja. Tapi Yesus Kristus tidak ikut menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Lalu siapa orang yang paling berjasa menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia? Yakni Santo Paulus. Nomor 6, Pak. Santo Paulus. Dialah orang yang menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Tapi berbeda dengan Muhammad. Apa kata Michael Hart? Ini bukan kata saya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyebarkan etika Islam atau menyebarkan akidah Islamiyah hanya kepada bangsa Arab saja. Bahkan 2/3 luas daratan bumi ini yang seluruhnya telah mendapatkan celupan Islam itu tidak bisa dilepaskan daripada sepak terjang jasa-jasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirnya agama Islam di bumi Nusantara sekalipun itu tidak bisa dilepaskan daripada rantai perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau agama Kristen dipecah dua, Pak, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, maka saat ini agama Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk paling banyak di dunia. Itu dari sisi pemimpin agama. Alasan yang kedua, Mekahat mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia mampu mengangkat derajat bangsa Arab. Jadi beliau bukan hanya sukses secara sendirian, bukan sukses secara sendirian, namun beliau mampu mengangkat derajat bangsa Arab hingga dikenang dalam panggung sejarah. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar nama Utsman bin Affan, yang bernama Umar bin Khattab, yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya, yang mereka merupakan sahabat-sahabat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekahat pun juga membandingkan dengan Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander Agung itu di posisi nomor 33. Mekahat mengatakan kalau Alexander Agung, Alexander the Great itu menjadi tokoh hebat, itu wajar. Kenapa wajar? Karena bapaknya seorang raja dan ibunya seorang bangsawan. Yang hampir setiap malamnya sang ibu itu menceritakan tentang konstelasi peradaban dunia. Itu yang membuat mengapa Alexander the Great itu memiliki obsesi. Apa obsesinya? Dia ingin sekali mempersatukan antara kalangan aristokrat dengan kalangan barbarian. Dari mana dia mendapatkan sumber inspirasi itu? Dia mendapatkan sumber inspirasi itu dari ibunya. Wajar jadi orang besar. Bapaknya seorang raja, ibunya bangsawan. Kaisar misalkan, yang menjadi penguasa Roma, nomor 67. Wajar jadi orang besar. Kenapa? Karena dia hidup di sebuah negeri yang negerinya pada waktu itu merupakan pusat
atau pusaran atau epicentrum peradaban dunia. Romawi wajar jadi orang besar. Sedangkan Rasulullah lahir di sebuah negeri yang negerinya kering kerontang, yang tampak di hadapan mata hanyalah batu dan padang pasir yang gersang, yang rata-rata suhunya 40 derajat Celcius, yang tidak ada sumber daya alam yang bisa dieksploitasi pada masa itu. Albert Einstein misalkan menjadi tokoh besar, itu wajar. Kenapa? Karena Albert Einstein hidup di satu zaman yang zaman itu manusia sudah tercerahkan, sudah ngeh tentang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Wajar jadi orang besar. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup terlahir dalam keadaan yatim. Tidak berapa lama ditinggalkan oleh sang ibu kehadirat Allah. Namun Rasul Muhammad ini, beliau bangkit menjadi pribadi yang sukses dan juga turut mampu mengangkat derajat bangsanya sehingga tampil dalam panggung sejarah. Kalau bahasa gampangnya begini Pak, kalau bapaknya pengusaha terus anaknya jadi pengusaha, kira-kira biasa apa luar biasa Pak? Biasa. Bapaknya ustadz, anaknya jadi ustadz, biasa apa luar biasa? Biasa. Bapaknya doktor, anaknya jadi doktor, biasa apa luar biasa Pak? Biasa. Tapi kalau bapaknya cuma petani di kampung, anaknya doktor, ini baru luar biasa. Kalau bapaknya kemudian awam dalam hal agama, kemudian anaknya jadi ulama besar, ini baru luar biasa. Jadi kalau Alexander the Great jadi orang besar, wajar. Bapaknya raja, wajar jadi raja lagi. Caesar jadi orang besar, wajar. Dia hidup di pusaran politik bangsa dunia. Beda dengan Rasul berada di Mekah, yang Mekah waktu itu terpinggirkan secara peradaban. Masih barbarian waktu, masih jahiliyah pada waktu itu. Bukan epicentrum peradaban. Tapi dari situ kemudian muncul orang besar. Ini baru luar biasa. Jadi secara ilmiah, secara logik, secara lugas, kemudian Michael Hart di tengah kontroversi yang menghadangnya, tetap dia bersikukuh mengatakan nabinya umat Islam ini layak untuk menjadi the first of the best, manusia terbaik di antara hamba-hamba Allah pilihan. Nah, hadirin mukarramin rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti slide-nya saya kasih aja ya. Ini panjang sekali nih kalau diuraikan dari umur 0 sampai dengan umur 63 tahun. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira adakah sikap atau perilaku yang sudah kita teladani dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya, sebutkan kira-kira apa 5 sikap, apa kira-kira 5 perilaku yang kita sudah teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan sepanjang masa, yang kehebatannya, yang keagungannya diakui bukan hanya di kalangan kaum muslimin, bahkan orang ateis sekalipun, bahkan orang non-Islam sekalipun mengakui kehebatan Rasul Muhammad SAW. Kira-kira apa nih 5 sikap atau perilaku yang kita sudah teladani dari baginda Muhammad SAW? Kira-kira apa Pak? Apa kira-kira perilaku yang kita sudah contoh nih dari Rasulullah teladan? Jangan sampai kita akuin Rasul tuh hebat,
nabinya umat Islam itu keren. Nah pertanyaannya, apa kira-kira perilaku atau sikap yang kita sudah ambil yang menjadi teladan kehidupan kita? Ini PR-nya gitu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan. Ini manusia teladan sepanjang masa memberikan satu pesan kepada kita. Apa pesan beliau? Beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Kita contoh satu aja perilaku Rasulullah. Dan beliau mendeklarasikan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Nah kira-kira perilaku ini, sikap ini sudah belumnya kita teladani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik kepada istri kita? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik kepada anak-anak kita? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik di hadapan sanak famili kita? Karena Rasul memberikan contoh dan mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Ini kalau satu saja Pak, pesan Rasul diteladani Pak, Masya Allah, itu sudah mengubah kehidupan kita. Kenapa penting kita bicara tentang khairukum li ahlihi, paling baik kepada keluarganya? Karena circle terdekat kehidupan kita adalah keluarga. Betul nggak? Markas energi kita yang terbesar adalah keluarga. Nah pertanyaannya, kita ini sudah menjadi story atau history bagi keluarga kita? Apa kira-kira Pak bedanya antara story dengan history? Rasulullah itu story atau history? Rasulullah itu telah menjadi story dan sekaligus menjadi history. Kalaulah ternyata kita dalam hidup ini enggak pernah tercatat dan tidak pernah diakui sama sekali gitu kan ya, di buku-buku sejarah sebagai orang hebat, sebagai orang berpengaruh, sebagai orang yang spektakuler sebagaimana Rasulullah, maka setidak-tidaknya kita menjadi history buat keluarga kita. Kalaupun kita tidak menjadi history misalnya bagi umat manusia di dunia, kita bukan orang yang terkenal gitu, bukan orang yang dikenang, maka paling tidak kita menjadi orang yang menjadi history buat anak, buat cucu dan pasangan hidup kita. Nah bedanya apa antara story dengan history? Kalau story itu seseorang itu cuma dikenang namanya siapa, kapan tanggal lahirnya, kapan tanggal matinya. Itu kalau di batu nisan Pak, isinya apa tuh? Namanya siapa, lahirnya kapan, wafatnya kapan. Itu namanya story. Bedanya apa dengan history? Kalau history itu karya-karya besarnya apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam apa? Apa amal-amal yang dikenang, yang menyejarah sepanjang masa? Ini yang disebut dengan history. Nah kira-kira kita pengen jadi story yang habis mati dikuburin, udah orang nggak ingat-ingat kita lagi, istri nggak ingat kita lagi, anak nggak ingat kita lagi. Lalu tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita wariskan kepada mereka, dan tidak ada keteladanan-keteladanan yang dilanjutkan oleh keluarga kita.
Maka kalau begitu keadaannya, berarti kita cuma hanya jadi story, cerita aja. Kamu tuh dulu punya engkong, nama engkongmu ini kuburan di situ tuh, kuburannya tuh. Itu namanya story. Tapi apa pelajaran yang kita bisa ambil dari engkong kita? Apa kira-kira keteladanan yang kita bisa tiru nih, yang kita bisa lanjutin nih, yang jadi legacy dari engkong kita? Kalau ada legasinya, kalau ada keteladanannya, kalau ada perkataannya yang masih terus dilanjutin, disambung terus, berarti seseorang telah menjadi histori bagi orang lain. Paham perbedaannya, Pak? Lalu bagaimana caranya? Caranya itu start from the end. Kita mulai dari akhir. Kita mulai dari seolah-olah kita telah wafat. Jadi simulasinya gitu, seolah-olah kita sudah wafat. Setelah kita dimandiin, kemudian dikafanin, kemudian sebelum diantar nih jenazah kita ke masjid untuk disolatin, maka diminta 4 orang terdekat dengan kita untuk memberikan kesaksian, memberikan tentang kisah-kisah kehidupan kita. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua pasangan hidup kita, istri atau suami kita. Yang ketiga anak kita. Yang keempat tetangga percis samping kanan kita. Maka kata-kata apa yang keluar, kalimat-kalimat apa yang keluar, yang menceritakan tentang diri kita, maka itu merupakan kalimat-kalimat yang paling jujur, yang paling tulus, yang menggambarkan seperti apa kita di masa kita hidup. Apa yang kita sudah torehkan, yang menjadi kenangan, yang menjadi kebaikan, yang menjadi manfaat buat mereka. Contoh misalkan kita di depan nih, lalu kemudian istri kita ngasih sambutan. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini ada jenazah. Jenazah ini merupakan suami saya. Udah 40 tahun saya hidup sama ini suami. Sepanjang saya nikah sampai dia meninggal, belum pernah dia ngomelin saya. Belum pernah ngomelin saya. Kalau misalkan dia marah pun paling cuma dicubit di pipi saya. Saya ikhlas, saya ridho punya suami kayak dia seperti ini. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bersedia untuk bersaksi bahwa suami saya ini orang baik? Ishhadu anna hadhil janazah min akhir khair. Khair. Itu kesaksian dari istri kita. Berarti yang dikenang oleh istri kita selama kita bersama dengan dia, kita nggak pernah ngomelin dia. Itu menjadi histori, menjadi histori buat istri kita. Lalu kemudian anak kita ngasih sambutan, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini jenazah ini bapak saya. Bapak saya ini orangnya gigih, orangnya pekerja keras. Dia nggak pernah bawa duit haram ke rumah. Dia nggak pernah bawa uang panas ke rumah, karena dia tahu bahwa apa yang kami makan sebagai nafkahnya ini akan menjadi darah-darah kami, akan menjadi daging-daging kami, akan menjadi darah yang mengalir deras dalam tubuh kami. Beliau adalah orang yang paling menjaga kehalalan, kebaikan dari nafkah yang diberikan buat kami sebagai anak-anaknya. Saya ikhlas, saya ridho punya bapak kayak begini. Maka kata-kata apa yang kemudian terucap, Pak? Kita sebagai jenazah nggak bisa komen, nggak bisa interupsi. Kayaknya saya kagak begitu. Kita cuma punya hak cuma buat denger doang, cuma buat dengar. Repot kalau jenazahnya komen, saya kayaknya kagak begitu gitu kan, bisa jamaah semua kabur gitu. Jenazah itu cuma tugasnya hanya dengerin aja. Dia tidak boleh beropini, dia tidak bisa komen, dia tidak bisa protes terhadap apapun kata-kata yang keluar tadi.
tetangga. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini adalah jenazah tetangga saya. Udah 18 tahun saya dempetan rumahnya sama dia. Yang seingat saya nih tetangga nih almarhum orangnya bares. Orangnya dermawan. Tiap hari Jumat saya diantarin makanan ke rumah. Pernah satu ketika kami di keluarga nggak ada makanan sama sekali. Sampai bingung nih hari ini mau makan apa. Tiba-tiba jam 6 pagi datang ini almarhum ke rumah. Bawain nasi segerobak misalnya gitu. Senengnya bukan main. Saya bersaksi ini almarhum tetangga saya ini orang baik nih, orang benar nih. Isyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair. Berarti jenazah ini almarhum ini sudah menjadi histori buat tetangganya. Tapi jangan sampai sebaliknya, historinya yang kagak enak. Nih tetangga yang orangnya medit, pelit. Dia sedekahan kita nggak dianterin. Jangan sampai kemudian atau datar gitu kan ya. Ya almarhum ini orang baik ya, tapi ya gitu dah orangnya. Maka kata-kata apa yang keluar dari mereka itu kata-kata yang paling tulus, kata-kata yang paling jujur, yang menggambarkan seperti apa kita menoreh kehidupan di masa hidup kita. Paham Pak ya? Kalau kita tidak menjadi histori sebagaimana orang-orang besar, sebagaimana Albert Einstein, sebagaimana Thomas Alva Edison, sebagaimana Kaisar, sebagaimana Alexander the Great, sebagaimana Immanuel Kant, dan tokoh-tokoh besar yang lainnya, yang mereka, karya-karya mereka diabadikan dalam buku-buku sejarah, menjadi histori. Setidak-tidaknya kita menjadi histori buat istri kita, buat anak kita, buat tetangga kita, buat besti kita, buat kedua orang tua kita. Terakhir, ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang ditanam oleh seseorang di masa hidupnya, itulah yang akan dia panen, dia tuai di masa depannya kelak. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, yang kita panen kebaikan. Kalau yang kita tanam keburukan, yang kita panen keburukan. Kalau kita nanamnya mangga, yang kita panen mangga. Kalau nanamnya duren, nanamnya toge, nggak mungkin nanamnya duren, hasilnya toge. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai di masa depan kelak kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam ini adalah kebaikan yang dikenang, kebaikan yang menyejarah, kebaikan yang abadi, kebaikan yang pahalanya terus mengalir hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.